Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Asyifa Nur Alimah. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Universitas Diponegoro atau yang biasa dikenal dengan sebutan UNDIP merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang menjunjung Tridharma perguruan tinggi dan sebagai wujud dari bentuk pengabdian kepada masyarakat, UNDIP mengadakan kuliah kerja nyata di setiap tahunnya, dan juga KKN merupakan mata kuliah wajib Universitas Diponegoro yang harus dilaksanakan dan diselesaikan sebagai salah satu syarat kelulusan. KKN di periode kali ini sangat berbeda dari KKN sebelum-sebelumnya, terutama sebelum adanya pandemi COVID-19, karena KKN di periode ini mengusung tema KKN pulang kampung, yang berarti pelaksanaan KKN dilaksanakan di kampung halaman masing-masing mahasiswa peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro. Pelaksanaan KKN saya bertempat di kampung halaman saya sendiri, yaitu di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Desa Bener terletak di kaki Gunung Merbabu bagian utara dengan ketinggian tempat kurang lebih 720 meter dari permukaan laut, serta memiliki luas wilayah sebesar 272,5 hektar dengan batas-batasnya yaitu sebelah barat berbatasan dengan Kota Salatiga yaitu Desa Noborejo, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tegalwaton, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangduren, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kota Salatiga yaitu Desa Tingkir. Berdasarkan data administrasi Desa Bener, jumlah penduduknya yaitu 5.888 jiwa dengan 2.985 jiwa yaitu laki-laki dan 2.903 jiwa perempuan. Dalam Desa Bener pula terbagi ke dalam 6 dusun dengan 6 RW dan jumlah RT-nya yaitu 34 RT. Dusun pertama yaitu Dusun Kerajaan yang merupakan RW 1 terdiri dari 7 RT dengan jumlah penduduknya yaitu 1.378 jiwa. Kemudian yang kedua Dusun Kerajaan 2 atau RW 2 terdiri dari 6 RT dengan jumlah penduduk 1.167 jiwa. Yang ketiga yaitu Dusun Cebongan atau RW 3 terdiri dari 2 RT dengan jumlah penduduk 170 jiwa. Kemudian yang keempat yaitu Dusun Tugu atau RW 4 terdiri dari 6 RT dengan jumlah penduduk 923 jiwa. Selanjutnya yaitu Dusun Karangbalong atau RW 5 terdiri dari 9 RT dengan jumlah penduduk 1.286 jiwa. Yang terakhir yaitu Dusun Kadipurwo atau RW 6 terdiri dari 4 RT dengan jumlah penduduk 964 jiwa. Salah satu potensi di Desa Bener yaitu adanya sumber mata air yakni mata air Senjoyo. Senjoyo merupakan sumber mata air utama yang digunakan oleh masyarakat sekitar dan untuk PDAM Kota Salatiga. Hamparan tanah yang luas, baik persawahan maupun ladang, banyak dijumpai di Desa Bener. Kemudian didukung pula dengan hamparan sungai yang melintas di Desa Bener merupakan potensi desa yang dapat dimaksimalkan. Kemudian potensi lain di Desa Bener yaitu banyaknya masyarakat yang mempunyai UMKM yang menghasilkan berbagai macam produk makanan seperti adanya UMKM tahu sutra, susu kedelai, bakpao, jamur, telur asin, dan berbagai jenis keripik. Dikarenakan banyaknya UMKM yang ada, menjadikan pelaku UMKM tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian juga dengan banyaknya pabrik yang ada di Desa Bener, maka tak sedikit pula masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang SDM dan bekerja sebagai karyawan. Dari hasil survei dan diskusi serta informasi dari Bapak RT setempat,
Saat ini warga sedang merasakan adanya kecemasan dan perasaan was-was karena pandemi COVID-19 tak kunjung selesai. Kemudian yang menjadi permasalahan yang patut disoroti adalah banyaknya ditemui anak-anak di sekitar yang tidak bisa merasakan bangku sekolah seperti normalnya. Sekarang anak-anak belajar dari rumah saja dengan setiap harinya diberikan tugas melalui handphone, serta banyak orang tua yang kurang mendampingi anaknya. Tak jarang dengan permasalahan tersebut, orang tua justru kurang menerapkan pengasuhan secara baik dan benar kepada anak. Dikarenakan sudah lelah akan perannya yang banyak dilakukan dan masih harus mendampingi serta mengajari anaknya dalam bersekolah daring. Kemudian ketika saya menanyakan kepada RT setempat mengenai informasi COVID-19 yang ada, terutama mengenai persebaran vaksinasi yang ada dari Desa Bener, ternyata dijumpai suatu permasalahan di mana warga setempat banyak yang belum menerima dan juga mendapatkan vaksinasi COVID-19. Setelah itu, saya melakukan survei kepada warga setempat untuk penggalian data. Dari data tersebut, memang banyak warga yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19. Setelah ditanyakan, alasan mereka enggan divaksin karena merasa takut dan cemas karena banyaknya informasi yang didengarkan itu negatif. Program KKN saya yang pertama yaitu pemberian edukasi terkait pentingnya pendampingan orang tua pada anak yang menjalani e-learning dengan menerapkan pengasuhan positif. Program ini saya lakukan berdasarkan pada situasi dan permasalahan yang ada, di mana banyaknya anak-anak di sekitar, terutama di lingkup Dusun Karangbalong, yang sedang menjalankan pembelajaran secara daring. Maka dari itu sangatlah penting untuk memberikan edukasi kepada orang tua untuk pendampingan orang tua kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran secara daring dengan menerapkan pengasuhan secara positif. Pengasuhan positif adalah pengasuhan yang didasarkan pada kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, serta dapat menstimulasi tumbuh kembang anak. Pengasuhan secara positif juga menekankan pengasuhan dengan mengedepankan penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak, juga mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Output yang saya berikan pada program ini yaitu berbentuk modul yang berisikan informasi dan edukasi mengenai pengasuhan positif, tipe pengasuhan, pengaruh pola asuh dengan pandemi COVID-19, kemudian memberikan pengasuhan yang tepat untuk anak, pentingnya melakukan pengasuhan positif, serta tips pengasuhan positif. Demi meminimalisir kerumunan dan agar edukasi tersampaikan dengan jelas, pelaksanaan program ini saya lakukan secara door-to-door dengan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Program saya yang kedua yaitu program social support sebagai upaya pendampingan kepada masyarakat dalam menghadapi kecemasan yang berhubungan dengan vaksinasi COVID-19. Program kedua saya ini dilatar belakangi dengan kondisi dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat setempat, di mana rata-rata warga setempat memang belum mendapatkan vaksin dan memang ada beberapa hal yang membuat masyarakat merasa takut dan cemas akan vaksinasi COVID-19. Salah satunya yaitu dilandasi karena tersebarnya kabar yang kurang sedap terkait adanya vaksinasi COVID-19. Berita-berita yang belum jelas kebenarannya ini dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan berlebih. Maka dari itu perlunya pemberian support dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengatasi kecemasan tersebut. Pelaksanaan program ini juga saya lakukan secara door-to-door dengan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan output yang saya gunakan pada program ini yaitu berbentuk leaflet yang dibagikan kepada warga. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang saya lakukan adalah membuat dan memasang banner 5M, membuat dan memasang rambu jalan, memberikan bantuan kepada warga yang isolasi mandiri, kemudian membantu kardus membagikan sembako kepada warga, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan kelurahan, ikut membantu menjadi panitia kurban, membantu kegiatan posyandu, berdiskusi dengan rekan setim, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya jadi
memahami pengasuhan positif terhadap anak. Terima kasih Mbak Lutfi. Terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi mengerti bagaimana cara pengasuhan positif selama anak belajar daring. Terima kasih Mbak Lutfi. Terima kasih. Saya jadi bisa mengendalikan kecemasan saya tentang vaksinasi. Merasa berterima kasih apa yang telah diberikan kepada masyarakat bisa bermanfaat, yaitu beberapa yang telah diberikan, didistribusikan kepada masyarakat kami terkait dengan tempat cuci tangan, dengan sabun, dan juga hand sanitizer yang telah dibagikan kepada masyarakat kami. Dan ada lain lagi yaitu tentang masalah 5M yang telah dipasang di papan jalan masuk dan juga rambu-rambu tentang peringatan di dusun kami. Dan kami berpesan kepada KKN tim 2 Undip khususnya ini, semoga dalam menjalankan tugas KKN ini penuh dengan keikhlasan dan tanggung jawab sesuai dengan program yang telah diberikan dari kampus, sehingga nanti bisa juga menjadi kesuksesan ketika dalam masa waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh kampus bisa selesai dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan bisa menjadi putra-putri bangsa yang bermartabat dan juga menjadi karir yang akan prestasi diraihnya untuk kehidupan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Demikian dan terima kasih. Dan kami selaku Ketua RT 08 mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga sukses selalu KKN tim 2 Undip tahun 2021 ini. Terima kasih kepada seluruh perangkat desa di Desa Bener dan juga Dusun Karangbalong, warga setempat dan juga dosen pembimbing Bapak Insinyur RTD Wisnubroto MT, serta seluruh teman-teman rekan setim Desa Bener yang telah membantu dan melancarkan kegiatan KKN ini. Semoga dengan adanya kegiatan dan program KKN yang telah saya lakukan dan berikan kepada warga dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.